Saya ingin menjelaskan masalah untuk firm terhadap apakah kecelakaan ataupun pembunuhan. Ada saksi yang namanya Suroto yang menemukan kedua jenazah tersebut, yang menjelaskan bahwa penemuan itu yang waktu itu almarhumah dari Vina masih hidup, masih mengerang-erang kesakitan ya, walaupun dia dalam keadaan setengah koma ya. Dan di situ ditemukan bahwa kondisi dari almarhumah itu celana dalamnya tidak terpasang dengan baik, tetapi ada di atas lutut. Jadi kalau kecelakaan bukanlah celananya lepas di tengah di paha tersebut, sehingga dia menaikkan celana dalam itu supaya tertutup kemaluannya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa adanya setelah itu ada hujan lebat sebelum dalam keadaan waktu ditemukan udah mulai rintik-rintik, sehingga darah yang di tubuh jenazah itu sudah mengalir sehingga masih tersisa yang ada di tubuhnya. Itu dari keterangan Suroto yang di bawah sumpah. Pak Karni, mungkin saya mau luruskan sebelum yang lain menyampaikan beberapa hal. Ada beberapa keterangan Bu Elsa yang saya pikir perlu kita tanggapin dan kita luruskan. Terkait dengan kehadiran Suroto, kami luruskan yang pertama datang itu adalah bukan Suroto, ada saksi lain, ya. Jadi juga terkait dengan bahwa apakah Rudiana tidak mampu melakukan penekanan oleh karena pangkat yang rendah, ini menurut kami juga bukan menjadi salah satu. Bukan penekanan, maksud Ibu Elsa itu tidak bisa mempengaruhi atasannya. Betul Pak Karni, makanya tadi di dalam uraian peristiwa yang saya sampaikan tadi, bahwa Rudiana melakukan pertama itu yang diduga melakukan penekanan kepada para tersangka yang akhir menjadi terpidana itu awal. Sebelum ada intervensi siapa-siapa, itu muncul 11 nama, itu kan sebelum LP. Waktu LP itu udah muncul 11 nama berikut dengan kronologis. Ini kan aneh buat kami gitu kan. Ini yang harus kita gali. Jadi kalau kita bilang kasihan dan juga kita simpati kepada Rudiana, saya simpati dan kami merasakan, tetapi tidak boleh juga bahwa kita membiarkan ada orang yang tidak melakukan perbuatan pembunuhan itu ada di dalam penjara saat ini. Ini yang kita harus tegakkan. Kita bukan bicara soal hati suka dan tidak suka, simpati dan tidak simpati. Jadi menurut saya ini kita harus tegakkan dan kita berbicara, berdiskusi. Yang saya sampaikan tadi adalah sudah ada di dalam fakta persidangan dan banyak hal yang menurut saya tidak dipertimbangkan di dalam keputusan itu Pak Karni, demikian. Itu yang memberikan keterangan itu namanya Bapak Suroto. Bapak Suroto sebetulnya di waktu persidangan saya sudah curiga banget terhadap apa yang disampaikan Bapak Suroto. Karena hanya Bapak Suroto yang mengatakan memakai rok mini. Sementara dokter yang memeriksa, dokter Ida yang memeriksa waktu itu korban Vina kan masih hidup, terpaksa harus menggunting celananya untuk mengobati luka di kaki korban. Nah itu sebetulnya antara keterangan Bapak Suroto yang memang dia adalah Banpol, dia mengenal semua kepolisian di Polsek Talun dan di Polres Cirebon Kota. Jadi sejak awal saya memang keterangan Bapak Suroto lah yang paling aneh. Jadi Bapak Suroto itu menyatakan pakai rok mini tersibak, dia membentukkan letak celana dalamnya. Kalau asumsinya diperkosa oleh 12 orang atau 11 orang, ngapain celana dalamnya dipakai juga, udah aja biarin. Repot-repot kan, sederhananya seperti itu. Tetapi apabila misalnya visual itu bisa kita tampilkan, celana dalamnya rapih, tertata. Dan itu celana dalamnya bukan celana dalam yang ini, gitu. Dalamannya ketat termasuknya, bukan yang mudah dilepas. Karena saya punya visualnya, tapi sayangnya kan tidak bisa ditampilkan di media visual itu. Tapi kalau misalnya kondisi korban, muka korban yang masih bersih, hanya ada darah di bagian hidung, itu bisa dikonfirmasi, bisa ditampilkan, asal memang mungkin di-blur sedikit. Jadi saya tidak yakin, saat persidangan saya sangat tidak yakin pada keterangan Bapak Suroto. Saya tambah sedikit Pak Karni, bahwa yang disampaikan Bu Titin betul, kami sudah menerima dokumen-dokumen tersebut dan sudah kami kaji. Ada beberapa hal yang ya saya sampaikan saja, misalnya lokasi foto-foto TKP di awal yang tanah kosong itu yang tadi saya sampaikan.
kalau ada pengeroyokan, perkosaan, penganiayaan di lokasi tersebut oleh 11 orang, dapat kita bayangkan itu tanah, tembok itu pasti akan, itu kan lokasi tanah kosong dan itu ada batas tembok, itu pasti akan kotor, akan ada tanda-tanda lah di situ. Satu tetes darah pun tidak ada Pak Karni. Temboknya pun bersih, itu kami punya foto-fotonya dihadirkan tadi, itu yang kita sampaikan. Jadi menurut saya nggak mungkin ada TKP di situ. Ini dari hasil analisa kami. Kemudian yang kita mau sampaikan tadi yang disampaikan Pak Suroto yang melihat, itu ada Uki yang datang juga memberikan kesaksian yang berbeda. Dia mengatakan tidak, bahwa di dalam kesaksiannya bukan melorot sampai kepada paha atau seperti rok pendek yang seperti tadi katakan, itu tersingkap dan celana dalamnya terlihat, sehingga celana dalamnya terlihat. Dan kalau sampai melorot enggak menurut saya, dan ini juga kita melihat barang bukti yang dihadirkan ini cukup aneh. Kalau satu dokter yang memeriksa mengatakan itu celana panjang, hanya Suroto yang mengatakan itu rok. Kan gitu kan. Ini yang menjadi hal yang saya enggak tahu, harusnya kan celananya dan juga itu kan dihadirkan menjadi bukti. Apakah itu celana atau rok, atau dia nggak pakai celana, nggak pakai rok. Nah ini kan jadi pertanyaan, ini kemana barang buktinya, kan gitu kan. Ini banyak keanehan-keanehan yang menurut kami ini harus kita ungkap Pak Karni, ya, bahwa ini menyangkut nasib 7 orang yang masih seumur hidup di dalam. Ya, itu yang bisa saya tambahkan Bang Karni. Ya kan saya sudah sampaikan silakan untuk PK. Silakan. Tetapi jangan ada fakta-fakta yang menyudutkan dan memutarbalikkan fakta, itu saja. Bagi kami kan memang itu pekerjaan seorang advokat untuk bisa PK, bisa gerasi, bisa banding, kasasi. Itu hal yang memang pekerjaan seorang advokat.